Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1607. Terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya, yang meraih Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir ini juga berjuang keras. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng berwarna ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak intens. Doqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan keras. Menghancurkan diri sendiri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama dengan kabut berdarah. Kabut darah perlahan-lahan tersebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang Hun Feng telah ciptakan dari penghancuran diri tidak menyebabkannya terluka. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia cepat-cepat mundur selangkah ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya melekat di dada Xiao Yan saat terbang berlalu. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik tempat di mana Hun Feng memiliki penghancuran diri. Wajahnya yang keriput dan tertutup berisi suram. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, ia masuk ke lengan bajunya. Aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian setelah mengambil jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar menghilang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menjadi setan ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan hanya melancarkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng telah memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan dia akan benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Meskipun ini masalahnya, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak akan mati seperti parasit. Izinkan saya menjadi orang yang mengirim Anda pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak benar-benar tidak takut. Meskipun doqinya hanya pada tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dosheng bintang 8 dengan hanya mengandalkan kekuatan spiritual di state-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, lelaki tua ini sepertinya baru mencapai kelas 8 bintang Dosheng. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah yang tajam seperti itu. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, menunjukkan gigi-giginya yang kuning dan berbicara dengan nada menyeramkan. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjerat dalam jaring yang tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang penuh bau menabrak dada Xiao Yan. Telapak tangan Hun Yuantian adalah setengah inci dari dada Xiao Yan ketika tiba-tiba diam. Lapisan penghalang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan telah secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retak. Menampilkan kekuatan spiritual Anda di depan saya. Bercanda? Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakang. Segera, api merah muda sengit merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah muda jernih dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan telah melonjak sangat setelah dia menggunakan lotus pemusnahan api. Segera setelah itu,
nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. 6 lotus api berwarna dibentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan Fire Extermination Fire. Kekuatan menakutkan dari jiwa negara bagian telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan dengan cepat menyebar setelah lotus api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikan jarinya. Sebuah lotus api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung menembak ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas 6 bintang Dou Sheng, kekuatan pemusnahan api lotus berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh di state soul-nya. Gerbang keheningan yang maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari lotus api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya muncul dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar yang telah diisi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu persis seperti apa alam misterius itu. The Extermination Fire Lotus terbang melintasi langit. Akhirnya, meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai perusak yang mengerikan menyapu. Serap saja. Badai itu tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke gerbang besar. Apakah ini gerbang diam yang maut? Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat adegan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah berurusan dengan lotus pemusnahan api. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki objek misterius. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di hadapanku. Gerbang kesunyian kematian milikku ini dibuat dari Dou di elit dari zaman kuno. Itu bisa melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari kejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini benar-benar berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Alih-alih, lebih tepat menggambarkannya sebagai semacam dunia yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura yang mematikan. Bahkan bintang 7 Dou Sheng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura yang mematikan jika ia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, esensi darahnya akan menjadi makanan bagi Deathly Silence Gate yang membuatnya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang diam yang maut ini. Itu tidak terduga bahwa Hun Yuantian benar-benar dapat membuatnya. Itu memang hal yang baik. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Darah esensi dan jiwamu kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan Deathly Silence Gate-ku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang ukurannya puluhan kaki dan tiba-tiba meluncur keluar. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Berat, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara yang lantang. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang kesunyian yang maut. Lampu menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang dibungkus oleh sinar cahaya juga menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih pekat setelah Xiao yang diserap ke dalam gerbang keheningan yang maut. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura mematikan di dalam mengiki semua Dou Qi Xiao Yan, kehidupan dan kematian yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati si pembuat. Sekelompok orang yang nakal benar-benar memiliki hayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kami sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan untuk melarikan diri. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan tertawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura yang mematikan. Bahkan Dou Qi menjadi lemah di wajah seperti aura.
Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang ditutupi oleh aura yang mematikan. Dia melihat ke tempat hitam gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, "Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta ini untukmu." Api lotus iblis pemurni tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura yang mematikan itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiao Yan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam pekat. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di daerah yang gelap saat berikutnya dia muncul. Bagian tengah dari tempat ini adalah batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan yang sangat banyak. Ada fluktuasi spiritual pada batu hitam. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang kesunyian yang maut ini. Justru karena ini bahwa yang terakhir dapat menggunakan gerbang diam-diam. Namun, jika benda ini dihapus oleh orang lain, senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam. Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai keadaan adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Hun Yuantian meledak penatua Dou Sheng dari Gurealm dengan serangan telapak tangan. Black Qi bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam ini muncul. Jejak Qi berdarah cepat melonjak ke gerbang hitam. Ini benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian menampakkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura mematikan yang semakin padat di dalam gerbang diam yang maut. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia dengan tergesa-gesa berusaha memasuki gerbang keheningan yang maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu benar-benar telah terputus. Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu bengkak karena angin. Sesosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, "Terima kasih atas hadiahmu." Hun Yuantian tumpul sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Chapter 1608. Black Qi bertahan di gerbang besar. Matanya dipenuhi ejekan ketika dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya segera berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang keheningan maut, mungkin untuk menekan Xiao Yan sedikit. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu sombong dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan, berpikir bahwa kematian Qi dalam Deadly Silence Gate sudah cukup untuk secara bertahap melemahkan Xiao Yan. Siapa yang bisa menduga bahwa kematian Qi tidak hanya tidak dapat memblokir api lotus iblis yang memurnikan tetapi bahkan batu jiwa yang dia sembunyikan di dalam gerbang keheningan yang maut telah ditemukan oleh Xiao Yan. Batu spiritual bisa dianggap sebagai hal yang paling penting di dalam Deadly Silence Gate. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan, yang jiwanya telah melangkah ke D-State, hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang diam-diam. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, itu akan muncul di depan pemeriksaan Xiao Yan. Dengan batu spiritual yang ditemukan dan kekuatan spiritual Xiao Yan sangat melampaui Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual pada batu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan dari gerbang keheningan yang maut. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai jiwa D-State? Ini telah menyebabkan Hun Yuantian membuat kesalahan yang sangat bodoh. Justru karena kesalahan ini yang mengakibatkan dia kehilangan kendali atas Deadly Silence Gate. "Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping." Hun Yuantian mengepalkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam dengan kencang berkumpul di telapak tangannya dan aroma mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi besar 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan. Gelombang besar mengejutkan seperti fluktuasi spiritual mulai menyapu liar. Anger ilahi musim semi kuning. Ketika Yellow Spring Divine Anger dilepaskan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tanpa ilusi. Ini karena sosok besar itu sekarang dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok yang semula ilusi menjadi jauh lebih nyata. Sekilas, tampak seperti raksasa berdiri di antara bumi dan langit.
Semacam aura tuan spiritual tiba-tiba menyebar di medan perang. Para ahli dari kedua belah pihak yang telah terkena aura ini, kebanyakan mundur dengan tergesa-gesa. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sosok 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampaknya dipancarkan dari mulut raksasa. Akhirnya, benda itu menabrak Hun Yuantian yang tertegun dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pembelaan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir dari telinganya dari serangan itu. Segera setelah itu, serangan seperti bola meriam meledak dengan kejam di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya sepucat lembaran sementara jiwanya menderita kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga telah dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah memiliki jiwa mereka dihancurkan oleh keterkejutan. Di State Soul adalah ini mengerikan. Daerah di langit di mana serangan spiritual telah berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Medan pertempuran semula yang semrawut itu juga telah berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak memiliki horor yang kaya ketika melihat raksasa berdiri di langit. Awan hitam, yang menembus langit, juga bergejolak intens pada saat ini. Ada aura maut kaya yang samar-samar menyebar darinya. 3 aura yang luas dan perkasa tiba-tiba bertabrakan dengan keras di tempat tertentu di langit. Ledakan dahsyat terjadi. Api hitam melesat keluar sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah 2 sosok menstabilkan tubuh mereka, semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas, lawan mereka adalah Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat meraih keunggulan melawan Nihility Devouring Flame. Bintang 9 Dousheng benar-benar memenuhi reputasinya. Selain itu, kekuatan bertarung Nihility Devouring Flame bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Bintang 9 Dousheng. Devouring Power yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan dari level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang bergolak. Ekspresi mereka sangat serius. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak dapat memperoleh keunggulan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin benar-benar berakhir menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran sedang menemui jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari apa yang kita mengerti. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat sementara dia punya waktu dan melihat bahwa banyak ahli klan Lei telah binasa. Meskipun dia merasakan sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah kenyataan kejam dari perang. Yan Jin sedikit mengangguk. Dari tampilan situasi saat ini pasti akan menjadi perang sengsara besar. Namun, berapapun harganya, mereka harus merebut kembali batu Gio kuno. Ini karena mereka mengerti bahwa sekali klan Hun membuka rumah Dewa Kuno Toushi dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi dari dalam, hanya Hun Tiandi saja yang dapat menghilangkan ketiga klan. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan dengan bahaya klan mereka dibasmi. Kita tidak bisa menyerah. Keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa sengitnya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Klan Hun telah mempersiapkan selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan Jade kuno. Bukankah pikiran Anda sedikit sederhana jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menghentikan rencana kami dengan begitu mudah? Floor Nihility Devouring menginjak udara dan tertawa dingin ketika dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka hendak menyerang ketika suara yang agak terburu-buru tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Penyebaran cepat. Sesuatu yang salah. Suara tiba-tiba menyebabkan mereka berdua terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Apa yang membuatnya sangat cemas? Suara dengung aneh tiba-tiba dipancarkan dari awan hitam yang menutupi langit sementara mereka berdua memiliki perubahan ekspresi. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Nihility Devouring Flame mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara berdengung. Jantungnya menghela napas lega. 3 klan dan Sky Mansion Lions memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa.
Pada saat yang sama, beberapa aura gelap dan keras yang tak terlukiskan perlahan-lahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka dalam menghadapi kejadian tak terduga ini. Mata mereka yang tidak pasti dan berhati-hati menatap awan hitam. Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam keluar. Semuanya ditangguhkan di berbagai tempat di langit. Itu, peti mati. Semua orang melihat hal-hal yang telah ditembakkan dari kabut hitam. Mereka segera terkejut. Ini karena semuanya adalah 3 peti mati hitam. Aura gelap dan dingin adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. 3 peti mati hitam menggantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan 3 kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam. Segera, 3 aura, yang bahkan lebih menakutkan dari Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Itu menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Hun Tiansheng? Hun Yao? Bagaimana semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. 3 orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka sudah secara bertahap menurun dan mati. Namun, bagaimana mungkin bagi mereka untuk muncul lagi hari ini? Xiao Yan, yang duduk di pintu hitam besar telah menghirup udara dingin karena pemandangan ini. 3 bintang 88 lainnya, Dou Shengs. Selain itu, aura dari ketiga ini mirip dengan Duo Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak benar. Perasaan Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lebih padat daripada Hun Yuantian. 3 ini, sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan bergerak cepat saat dia bergumam. Zombie adalah eksistensi seperti boneka. Namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan boneka. Ini karena diperlukan seseorang untuk menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah mati. Namun, persyaratan untuk kebangunan rohani itu sangat keras. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Karenanya, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada yang berharap bahwa tubuh leluhur mereka akan dihancurkan oleh orang lain setelah kematian mereka. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli yang semula mati dari klan Hun menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie-zombie ini bisa sekali lagi bertarung untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total 4 bintang 8 Dou Shengs. Kekuatan ini bisa dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi klan Hun. 4 kehancuran hening, dunia maut. Mulut 3 sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang keluar. Setelah itu, mereka diubah menjadi 3 10.000 kaki pintu hitam raksasa besar. Pintu-pintu besar dipenuhi dengan aura yang mematikan. Mereka secara mengejutkan adalah 3 gates diam-diam yang lain. Pintu hitam raksasa berdiri di 3 titik di langit. Aura mematikan keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura yang mematikan, semua ahli dari aliansi terpana mendapati bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap hilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka benar-benar berencana untuk menggunakan ini untuk merusak pasukan aliansi. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis pada saat ini. Jelas, mereka juga mengenali formasi ini, yang memiliki reputasi yang sangat ganas selama zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak, "Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan lengkapi formasi." Seorang penatua kurus dari antara ketiganya berteriak keras setelah melihat tentara aliansi mundur. "Cepat, hamburkan." Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar tangisan lelaki tua itu. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Hun Yuantian yang sengsara dengan cepat terbang ke langit. Dia menatap ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, gerbang maut yang hening telah direnggut oleh bocah Xiao Yan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.